Pemirsa, terbakarnya tangki kilang Cilacap, Jawa Tengah yang terjadi hari Sabtu malam menambah deretan catatan panjang peristiwa serupa di 2021. Kebakaran juga sempat terjadi di kilang Balongan Indramayu, Jawa Barat pada Maret 2021. Pertamina sudah beberapa kali mengalami kebakaran tangki di sejumlah titik penampungan minyak sepanjang tahun ini. Sebelum peristiwa naas pada Sabtu kemarin sudah ada beberapa kebakaran hebat yang terjadi pada 31 Maret 2021. Saat itu kebakaran terjadi di kilang minyak PT Pertamina RU6 Balongan Indramayu, Jawa Barat. Kebakaran mulai terjadi pada Senin 29 Maret dini hari. Kejadian itu sempat membuat geger karena besarnya skala kebakaran dan api baru bisa dipadamkan 3 hari setelah peristiwa terjadi. Sebelumnya kebakaran di lokasi yang sama yaitu Komplek Kilang Parasilin PT Pertamina RU6 Cilacap, Jawa Tengah juga pernah terjadi kebakaran pada Jumat 11 Juni 2021. Saat itu api melahap salah satu area tangki atau gunwall di kilang. Pemadaman api membutuhkan total waktu hingga 40 jam. Pemirsa, masih bersama kami melalui sambungan Zoom Pak Marwan Zafar, anggota Komisi 6 DPR RI, dan juga Pak Fahmi Radi, pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Sore. Baik, saya langsung ke Pak Marwan terlebih dahulu karena kabarnya Komisi 6 dan Komisi 7 ini greget ingin mengundang Pertamina dan ingin mencecarnya katanya. Apa sebetulnya yang menjadi sorotan dari anggota Dewan ini? Komisi 7 sekarang sedang berlangsung di Cilacap. Komisi 6 belum melakukan rapat dengan PT Pertamina, tetapi dalam waktu dekat saya yakin juga akan dijadwalkan untuk membahas masalah kilang minyak yang ada di Cilacap mengenai kebakaran itu. Bapak-bapak sekalian, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kita apresiasi bahwa secepat mungkin kilang minyak itu bisa diatasi kebakarannya sehingga tidak sampai menjalar ke kilang yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, stok BBM dan LPG saya kira juga masih terkendali dan aman, dan oleh karena itu maka ini menjadi penting karena Cilacap adalah kilang terbesar di Indonesia. Memang ini menjadi perhatian serius karena sejak tahun 1995 sudah 7 kali terjadi kebakaran di Cilacap. Oleh karena itu maka manajemen risiko dan tentunya manajemen dalam rangka untuk menangani masalah-masalah rescue ini harus ditingkatkan sehingga memang tidak terulang lagi kejadian-kejadian yang seperti ini. Dan yang ketiga, memang ada faktor petir. Polda Jawa Tengah saya kira juga sudah mengeluarkan statement dan Pertamina sendiri juga sudah melakukan investigasi. Memang sementara ini yang ditemukan adalah soal adanya hujan lebat dan petir. Tetapi ada 2 hal yang perlu dicatat adalah bahwa apakah ini ada semacam human error atau memang ada technical error yang ada di dalam kebakaran kilang minyak di Pertamina itu. Memang jika ada keduanya itu terjadi, maka memang harus bertanggung jawab subholding yang ada di Cilacap. Baik, ini untuk penjadwalan sendiri kapan Komisi 6 akan melakukan pertemuan dengan Pertamina? Saya kira minggu depan teman-teman akan menjadwalkan dengan Pertamina untuk mengenai kebakaran yang ada di Cilacap itu. Baik, Pak Marwan, tapi ada juga yang menyebut bahwa momentum ini adalah momentum untuk juga melakukan audit secara mendalam terhadap Pertamina. Bagaimana Komisi 6 sendiri kan ini juga membinangi soal korporasinya ya? Saya kira sering sudah kita rapat dengan Pertamina dan memang salah satu yang kita bahas adalah soal jika ada kecelakaan atau ada musibah dan seterusnya. Tetapi memang audit secara menyeluruh dalam konteks tidak hanya masalah keuangan, masalah korporasi, masalah-masalah yang lain, tetapi yang lebih penting juga adalah masalah soal jika ada terjadi semacam kecelakaan atau terjadi semacam kebakaran seperti ini. Jadi audit menyeluruh itu menjadi penting karena ini menyangkut urat nadi
di bangsa kita karena menyangkut BBM. Oleh karena itu saya kira ini akan menjadi perhatian serius teman-teman di Komisi 6 dalam rangka untuk supaya Pertamina ke depan lebih hati-hati dan lebih waspada dan menyiapkan segala sesuatunya supaya tidak terjadi seperti ini. Baik, selanjutnya ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, ini kepolisian menyatakan ada sambaran petir, tapi apakah cukup sampai di situ atau ada hal lain yang sebetulnya menjadi sorotan Anda? Terima kasih. Saya kira pemantiknya itu bisa petir gitu ya, pemantiknya aja. Nah, cuman saya agak mengherankan gitu ya. Ini kan 3 kali berturut-turut terjadi kebakaran dan selalu dikatakan petir sebagai penyebabnya tadi. Nah, asumsi yang saya bangun adalah kilang itu merupakan satu aset yang penting dan sangat strategis dan beresiko itu terbakar gitu ya. Iya. Nah, pertanyaannya kenapa 3 kali berturut-turut terbakar dan itu terjadi di Cilacap dan Balongan gitu ya. Yang kita tahu Balongan dan Cilacap itu pemasok BBM yang terbesar di Jawa dan terutamanya di DKI tadi gitu ya. Iya. Nah, saya jadi ingat pada saat saya jadi anggota anti migas gitu ya. Betul. Apa yang itu ada upaya ada upaya untuk mencegah pembangunan kilang dan sampai sekarang kilang nggak bisa dibangun. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar impor BBM itu semakin membesar dan sampai sekarang impor BBM itu sekitar 850.000 barrel per hari Nah, oleh karena itu berdasarkan pengalaman tadi, berdasarkan saya sebagai akademisi itu membangun suatu hipotesis ada semacam unsur kesengajaan yang itu dilakukan dalam rangka itu tadi meningkatkan impor BBM dan kemudian itu sebagai lahan dalam memburu renta tadi. Itu dugaan yang saya bangun seperti itu, Mas. Baik, dan Anda sendiri melihatnya apakah ini berkaitan dengan manajemen resiko yang lemah dan adanya masih bercokolnya oknum-oknum yang tadi Anda katakan itu berada dalam kepentingan ini? Ya, saya pikir ya Jadi mestinya sistem pengamanan tangki tadi itu berdasarkan standar internasional itu berlapis-lapis Kalau tadi misalnya kena petir, maka ada satu sistem yang bisa menangkalnya tadi. Sehingga kemudian mencegah terjadinya kebakaran dan bahkan di luar negeri itu standarnya adalah zero accident, tidak ada aksiden Kalau kita bandingkan di luar negeri hampir tidak pernah terjadi kebakaran terhadap kilang, terutama cuman sekali itu di Aramco Belakangan diketahui bahwa tujuan kebakaran Aramco tadi adalah untuk menaikkan harga jual minyak dunia Nah, dengan asumsi yang sama maka kemudian saya tadi membuat suatu hipotesis bahwa ada unsur kesengajaan dalam kebakaran yang terjadi beruntun baik itu di Cilacap maupun di Balongan. Baik. Itu, Mas. Kalau tadi menyimak dari apa yang disampaikan oleh Pak Marwan, ini sangat mungkinkah ada sabotase atau kelalaian atau juga technical error? Ini keduanya menurut Anda ini terpenuhi? Nah, ini yang harus dilakukan investigasi harus dilakukan investigasi mendalam. Kalau perlu kemudian dilakukan investigasi oleh tim independen agar untuk menemukan tadi benar-benar apa penyebabnya tadi, agar tidak terulang kembali. Masa sudah 3 kali berturut, apakah harus 5 kali, 6 kali? Ini kan harus segera dicegah Nah, kemudian yang kedua barangkali yang perlu ditanyakan juga nanti oleh komisinya Pak Marwan tadi apakah sistem pengamanan tadi itu sudah terapkan sesuai dengan standar internasional Iya. Kalau belum mengapa Nah, ketiga barangkali perlu auditnya tadi itu dilakukan secara berkala Kalau misalnya sudah menerapkan sistem pengamanan berdasarkan standar nasional, pertanyaannya apakah sudah diaudit Baik. Jadi saya kira 3 hal itu harus dilakukan. Yang pertama investigasi, kemudian yang kedua menanyakan apakah sistemnya itu sudah sesuai dengan standar internasional. Nah, kemudian yang kedua apakah sudah dilakukan audit secara reguler atau belum. Baik. Nah, itu.
Nanti saya juga ingin bertanya ke Pak Marwan, ini berkaitan dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Fahmi ini. Ada orang yang tidak suka dengan potensi atau kemampuan kita untuk bisa memproduksi minyak secara mandiri. Tapi usai jeda, kita harus break terlebih dahulu Bapak-Bapak. Dan pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah di MNC News. Pemirsa, terbakarnya tangki kilang Cilacap, Jawa Tengah yang terjadi hari Sabtu malam menambah deretan catatan panjang peristiwa serupa di 2021. Kebakaran juga sempat terjadi di kilang Balongan Indramayu, Jawa Barat pada Maret 2021. Pertamina sudah beberapa kali mengalami kebakaran tangki di sejumlah titik penampungan minyak sepanjang tahun ini. Sebelum peristiwa naas pada Sabtu kemarin sudah ada beberapa kebakaran hebat yang terjadi pada 31 Maret 2021. Saat itu kebakaran terjadi di kilang minyak PT Pertamina RU6 Balongan Indramayu, Jawa Barat. Kebakaran mulai terjadi pada Senin 29 Maret dini hari. Kejadian itu sempat membuat geger karena besarnya skala kebakaran dan api baru bisa dipadamkan 3 hari setelah peristiwa terjadi. Sebelumnya kebakaran di lokasi yang sama yaitu Komplek Kilang Parasilin PT Pertamina RU6 Cilacap, Jawa Tengah juga pernah terjadi kebakaran pada Jumat 11 Juni 2021. Saat itu api melahap salah satu area tangki atau gunwall di kilang. Pemadaman api membutuhkan total waktu hingga 40 jam. Pemirsa, masih bersama kami melalui sambungan Zoom Pak Marwan Japar, Komisi 6 DPR RI, dan juga Pak Fahmi Rahdi, pakar ekonomi energi UGM. Pak Marwan, tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Fahmi bahwa ada juga pihak-pihak yang tidak suka atau memang jangan-jangan kejadian demi kejadian yang terjadi di BUMN kita, khususnya di Pertamina, ini juga erat kaitannya dengan kepentingan itu? Saya mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Radi, bahwa memang sejak lama juga saya juga sudah sampaikan dan secara keras saya juga sudah sampaikan bahwa memang kilang-kilang baru harus segera dibangun untuk memutus mata rantai rent seeker tadi itu. Dan ini yang paling cepat adalah kilang yang ada di Balikpapan. Ini diperkirakan tahun 2026, tapi akan dipercepat menjadi tahun 2024 akan selesai. Kira-kira begitu. Dan memang kilang-kilang kita sudah tua dan apalagi kurang banyak juga. Dan ini juga akan menyesuaikan dengan spek yang ada di minyak internasional tentunya. Nah, minyak yang sekarang ini ada, ini memang tidak sesuai dengan spek yang ada. Ya itu saja kira-kira begitu. Tidak ada variasi spek yang bisa menampung dari crude oil yang bisa datang dari negara-negara lain. Saya kira itu, dan saya sepakat tentang itu. Dan ini harus menjadi, dan saya kira pemerintah sudah menginstruksikan dan sekaligus juga menekankan betul, dan berkali-kali Presiden menyampaikan itu, baik di ratas maupun dalam statement-statement yang ada di publik, sudah menekankan bagaimana pembangunan kilang ini dipercepat, sekaligus dimodernisasi, bukan hanya dipercepat. Ini sekarang era zaman digital, saya kira juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Dan oleh karena itu, maka sekali lagi bahwa percepatan pembangunan kilang, terutama memang yang paling dekat ini di Balikpapan, ini ada kabar baik, saya kira kabar baik, ini dipercepat dari tahun 26 menjadi tahun 2024. Saya kira ini menjadi kabar yang menggembirakan. Tentu masih ada kilang-kilang yang lain yang tentu harus kita bangun sesuai dengan kebutuhan kita, termasuk pipanisasi juga harus dimodernisasi, karena pipa-pipa yang lama juga masih bercokol dan kadang-kadang juga sering mendatangkan masalah, di samping juga mendatangkan musibah. Oleh karena itu kita semua mendorong dan menekankan betul bahwa pipanisasi dan lain sebagainya itu menjadi, artinya infrastruktur di Pertamina memang harus diperbaiki secara menyeluruh. Saya kira itu komentar saya. Ya, dan perencanaannya sudah Anda lihat akan dilakukan oleh Pertamina ke arah sana ya? Iya, bukan hanya perencanaan sih sudah lama Mas, itu terjadi. Tetapi memang yang paling penting adalah bukan hanya sekedar perencanaan, tapi realisasi dari itu semua, saya kira ini menjadi faktor yang determinan untuk kita segera lakukan.
Baik, Pak Fahmi, ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi, ada kebakaran begitu kan, dan tadi Anda sampaikan memang ini juga erat kaitannya dengan kepentingan yang tidak suka itu. Motifnya apa sehingga terjadi insiden begitu kan yang membuat kebakaran? Jadi motifnya bukan karena tidak suka itu ya, tetapi yang jelas bahwa ada upaya untuk mengganggu itu ya, apakah itu pembangunan kilang atau kilang yang existing yang sudah ada tadi. Nah tujuannya apa? Kalau misalnya kilang tidak bisa dibangun atau existing kilang ada gangguan dengan kebakaran tadi, maka ini akan memperbesar impor BBM yang saat ini sudah cukup besar di 850.000 barrel per hari. Ini maunya akan dinaikkan lagi gitu ya. Nah karena para pemburu rental tadi itu bisa bermain pada impor BBM tadi. Nah ini yang harus dicegah, dan seperti kata Pak Marwan tadi, salah satunya adalah dengan membangun kilang yang baru. Baik. Itu Pak. Pak Fahmi, ini kan Pertalite ya yang terbakar, satu tangki yang isinya diperkirakan 31.000 kiloliter begitu kan. Ya. Ada isu berkaitan dengan Pertalite dalam konteks ini? Ya, jadi sekarang ini kan ada peningkatan demand terhadap BBM itu ya, pasca pandemi itu. Cukup besar tadi, dan yang paling terbesar adalah Pertalite. Kenapa Pertalite? Karena yang pakai premium itu kan sudah hampir langka itu ya, meskipun secara resmi belum ditarik, tapi kita bisa cek di lapangan itu ya, premium sudah tidak ada sama sekali. Nah, sehingga mereka kan migrasinya ya ke Pertalite, bukan ke Pertamax kan. Nah, sehingga ini kebutuhan cukup besar itu ya. Kalau itu terbakar, maka kan harus segera diisi itu ya. Karena ini supply untuk Jawa, Bali, dan terutama adalah DKI. Nah, mestinya, asumsinya maka akan kemudian impor Pertalite-nya tadi. Karena untuk Pertalite, premium dan Pertalite itu sesungguhnya tidak ada yang dijual di pasar itu ya, tapi kemudian di blending. Nah, blending itu juga menimbulkan moral hazard gitu ya, bahwa harganya jadi lebih mahal, itu bisa terjadi seperti itu. Jadi kenapa Pertalite? Karena sekarang ini kebutuhan sedang meningkat, dan ini memaksa begitu terjadi kebakaran ya harus segera impor. Itu, Mas. Setidaknya untuk mengganti yang terbakar, dan tentu sambil menunggu tangki itu bisa kembali diperbaiki, berarti harus import begitu ya Pak Fahmi ya? Betul sekali. Dan pemburu rental akan bermain itu di impor tadi, Mas. Baik. Ini Pak Marwan, bagaimana sih ketergantungan kita dengan import dari luar itu? Memang masih cukup tinggi ketergantungan impor kita terhadap luar, pihak-pihak luar. Dan ini memang harus segera diakhiri. Dalam konteks ini memang kita segera menaikkan produksi kita sendiri, kita naikkan. Jangan sampai misalnya minyak mentah kita jual lalu kembali ke kita lagi yang lebih murah, yang lebih mahal tentunya. Ini supaya tidak terjadi lagi. Nah, oleh karena itu maka kebutuhan BBM yang tinggi ini jangan dimanfaatkan sedemikian rupa oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Saya kira ini menjadi tantangan serius kita semua sebagai bangsa, bahwa kemandirian energi ini menjadi tema besar yang terus-menerus harus kita gaungkan, dan kedaulatan energi ini supaya Indonesia tidak tergantung kepada impor secara terus-menerus. Saya kira itu komentar saya, dan perlu dipertajam tentang kedaulatan energi dan tentang kemandirian energi, termasuk bagaimana kita memunculkan energi terbarukan. Saya kira ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi jika energi fosil ini terus-menerus menjadi ketergantungan kita. Baik, Pak Marwan, ini kan sudah kali ketiga setidaknya di 2021, dan tadi Anda menyebutkan sebetulnya sudah terjadi juga dalam beberapa waktu yang lalu. Lalu bagaimana pertanggungjawaban direksi? Apakah bisa kita menyoroti soal kinerja direksi dalam hal ini? Saya kira direksi dan seluruh jajarannya sudah bekerja dengan baik, dengan cepat merespons keadaan ini. Memang ini lagi-lagi adalah antisipasi, dan sekaligus kalau dalam pesawat harus sering-sering dilakukan ram check terhadap seluruh kilang yang kita punyai.
sehingga tidak muncul terjadi seperti ini lagi. Dan saya sepakat dengan Pak Radi tadi bahwa antisipasi terhadap seluruh infrastruktur yang ada di Pertamina ini, termasuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ini dipersiapkan secara dini dan secara otomatis ini menjadi tanggung jawab dari para direksi, dan tentunya ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan memang apa yang telah terjadi 3 kali di tahun 2021 ini semoga tidak terjadi di tahun di kemudian hari. Saya kira itu. Baik, Pak Fahmi, ini berkaitan dengan perbaikan manajemen resiko yang harus dilakukan oleh Pertamina. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, tadi yang pertama kali harus dilakukan adalah investigasi untuk tahu apa penyebabnya. Apakah benar oleh kelalaian, apakah juga ada unsur kesengajaan. Ini harus ditemukan lebih dahulu gitu ya, agar itu tidak terulang. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana sistem pengamanan. Pertanyaannya, apakah sistem pengamanan tadi sudah sesuai dengan standar internasional atau belum gitu ya. Iya. Kalau misalnya belum, maka dia harus segera menerapkan sistem pengamanan sesuai dengan standar internasional yang standarnya adalah zero accident. Nah, kemudian yang ketiga adalah audit secara berkala gitu ya. Jadi sistem yang digunakan tadi atau teknologi yang digunakan itu bagaimana juga harus dilakukan audit tadi. Nah, kalau tidak melakukan 3 hal tadi, maka kemungkinan terjadi kebakaran yang keempat dan kelima itu akan terjadi lagi, seperti itu, Mas. Baik ya, dan selain perbaikan ke dalam tadi juga ya, mencegah bahwa kejadian ini juga dimanfaatkan oleh para pemburu rente begitu ya untuk mengambil keuntungan. Baik, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan juga menjadi masukan bagi Komisi 6 yang akan segera melakukan pertemuan dengan Pertamina nih Pak Marwan ya. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Marwan Jafar, anggota Komisi 6 DPR RI, dan juga Pak Fahmi Radi, pakar ekonomi energi UGM, sudah berbincang bersama kami. Salam sehat. Ya. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan